Halo, perkenalkan kami dari kelompok asymptotik dari kelas algoritma 01. Saat ini akan membahas mengenai optimal binary search tree. Nah, kelompok kami ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada Ferdian Julianto dengan PM 1806 20311. Kemudian ada Haidar Hanif dengan PM 1806 148694. Kemudian ada Iva Wijanarko dengan PM 1806 148706. Kemudian terakhir ada Jonathan Eloy dengan PM 1806 148712. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan atau definisi ini dulu dari optimal binary search tree. Nah, optimal binary search tree ini atau yang disingkat optimal BST atau biasa juga disebut sebagai weight balance binary tree. Nah, ini merupakan sebuah algoritma berupa pola pencarian biner yang akan menyediakan waktu pencarian terkecil sekecil mungkin untuk urutan akses tertentu. Nah, optimal BST ini umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Nah, contoh dari statis ini ada Knud's Dynamic Programming Algorithm, kemudian ada Melhorn's Approximation Algorithm, dan Tucker and Garcia-Weiss Algorithm. Sedangkan dynamic ini contohnya adalah splay trees dan tangle trees. Nah, untuk yang jenis statik, pohon atau tree ini tidak dapat dimodifikasi setelah dibangun. Dalam kasus ini, terdapat beberapa tata letak tertentu dari uh, simpul atau vertex pohon yang menyediakan waktu pencahayaan terkecil yang diharapkan untuk probabilitas akses yang diberikan. Nah, berbagai algoritma ada untuk membangun atau memperkirakan form optimal statis yang diberikan informasi tentang probabilitas akses elemen. Nah, sementara itu, yang jenis atau tipe dynamic, ini pada jenis ini pohon dapat dimodifikasi kapan saja, biasanya dengan mengizinkan rotasi pohon. Pohon dianggap memiliki penunjuk mulai dari akar yang dapat dipindahkan atau digunakan untuk melakukan modifikasi. Dalam kasus ini, terdapat beberapa urutan biaya minimal dari operasi ini yang menyebabkan penunjuk mengunjungi setiap node dalam urutan akses target secara berurutan. Nah, untuk splay trees atau pohon splay ini diduga memiliki rasio kompetitif yang konstan dibandingkan dengan pohon optimal yang dinamis dalam semua kasus, meskipun ini belum terbukti. Nah, setiap vertex parent pada optimal BST hanya akan memiliki dua vertex child atau anak, yaitu kanan dan kiri. Nah, terdapat dua nilai pada vertex optimal BST, yaitu nilai kunci atau keys dan nilai frekuensi atau frekuensi. Nah, vertex yang memiliki nilai kunci atau keys lebih kecil akan selalu diletakkan di sebelah kiri. Sedangkan vertex dengan nilai keys yang lebih besar, maka akan selalu diletakkan di sebelah kanan. Vertex yang berada paling atas akan memiliki nilai aras atau level yang lebih kecil, yaitu dimulai dari 1, daripada vertex yang ada di bawahnya. Dengan demikian, vertex dengan nilai frekuensi yang paling besar akan berada pada level paling atas. Nah, urutan vertex pada optimal BST ini akan menentukan nilai cost of optimal dari BST tersebut. Dengan demikian, cost of optimal akan berbeda-beda sesuai urutan vertexnya. Nah, untuk menghitung nilai cost of optimal, maka akan dihitung sigma dari nilai aras dikali dengan nilai frekuensi setiap vertex. Nah, contohnya ini, yaitu ada nilai keysnya ada 3, yaitu 10, 12, dan 20, sedangkan masing-masing frekuensinya adalah 34 untuk keys 10, 8 untuk keys 12, dan 50 untuk keys 20. Nah, ini contoh bentuk-bentuknya, misalkan ada 5 kemungkinan optimal binary search tree-nya. Nah, untuk optimal BST yang pertama ini, untuk menghitung cost of optimalnya, maka akan 1 dikali dengan nilai frekuensi dari 10, yaitu 34. Nah, kemudian ditambah dengan 2 dikali 8. Nah, kemudian ditambah dengan 3 dikali 50. Nah, ini hasilnya adalah 200. Nah, untuk yang kedua, ya ini berarti 1 dikali 8 ditambah 2 dikali dalam kurung 34 tambah 50. Nah, ini hasilnya adalah 176.
Untuk yang ketiga, berarti ini 1 dikali 50, kemudian 2 dikali 8, dan 3 dikali 34. Ini hasilnya adalah 168. Nah, untuk yang optimal base yang keempat, ini adalah 1 kali 34, kemudian ada 2 dikali 50, dan yang terakhir itu 3 dikali 8. Hasilnya itu adalah 158. Nah, untuk optimal base yang terakhir, perhitungannya seperti ini. 1 dikali 50, terus tambah 2 kali 34, ditambah 3 kali 8. Nah, sama dengan 142. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa optimal base yang kelima lah yang memiliki nilai atau cost of optimal yang paling kecil. Nah, sekian pendahuluannya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Haider Hanif, dan sekarang kita masuk ke bagian pseudocode untuk optimal binary search tree. Jadi untuk algoritma ini kita harus membuat BST dari sejumlah n key. N ini ya. Nah, n key ini adalah jumlah key yang berbeda, yaitu K1, K2 hingga Kn. Dengan P sebagai probability of access ke key set K tadi. Nah, selanjutnya kita perlu punya key dummy key. Nah, fungsinya itu untuk pencarian yang tidak ada di dalam set K tadi. Nah, key ini adalah probability of access untuk key dummy tadi. Jadi, pertama kita bikin dulu 3 array 2 dimensi, ya array E, array W, dan array root dengan ukuran 1 hingga N plus 1 dan 0 hingga N. Ketiganya sama. Terus lalu buat loop pertama, kita isi array E dan array W dengan key minus 1. 1 hingga N per 1. Selanjutnya, kita lakukan looping lagi, itu dengan iterasi L 1 hingga N. Di dalamnya ada looping lagi, yaitu I 1 hingga N minus L plus 1. Nah, di sini kita membuat J. J ini isinya I plus L minus 1, dan kita ngisi array EIJ dengan tak hingga. Lalu kita isi WII dengan W yang ukurannya I yang pada elemen I, I minus 1 tam W I min 1 ditambah P itu probability of access ke K, dan Q probability access ke D. Nah, terus dalamnya ada loop lagi, yaitu iterasi R I hingga J. Nah, di dalam ini kita bikin T yang isinya adalah E elemen E I R kurang L ditambah E R plus L, J ditambah W I, J. Nah, jika T tadi itu lebih kecil dari EIJ yang sekarang, maka kita isi EIJ-nya dengan T. Lalu root IJ kita isi dengan R. Lakukan ini terus dan kita bisa mendapatkan hasil akhirnya yaitu E dan root. Nah, untuk time complexity-nya dari algoritma, karena tadi kita melakukan 3 kali nested loop. Nah, jadi masing-masing loopnya kita ambil paling banyak nilai sampai N. Jadi untuk 3 kali nested loop kita butuh O, big O, N pangkat 3. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ferdian Julianto dari kelompok asimptotik. Akan presentasikan contoh soal untuk optimal binary search tree.
Jadi di sini kita disuruh buat table root dari key distribution-nya. Kita langsung aja ke langkah pertama. Ini pokoknya ini bisa dibilang ini wajib sih. Sebenarnya ini kita disuruh L sama dengan 0 kan. Makanya di sini kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini semua tuh indeks ya. Jadi 0 kurang 0, 1 kurang 1, 2 kurang 2, 3 kurang 3, 4 kurang 4. Itu ya harus sama dengan 0 semua kan jadinya. Oleh karena itu, ini kayak bisa dibilang langkah wajib, yaitu kita kasih semua nih diagonalnya 0. Selanjut ke langkah kedua, di sini buat kita buat indeks C kurang I-nya itu sama dengan 1. Jadi 1 kurang 0, 2 kurang 1, 3 kurang 2, 4 kurang 3. Dan ini bisa dilihat kan, kayak misalnya indeks C 0,1 dimasukin 4, 2, 6, 3. Ini kayak bisa dibilang wajib gitu sih dari tabel ini. Untuk mempermudahnya bisa dibilang wajib sih. Jadi, nah di sini nih baru dimulai. Kita pertama buat yang untuk L sama dengan 2. Di sini bisa dilihat ya, indeks 20, 31, sama 42 kan. Dan selisihnya itu sama dengan 2 kan. Nah, di sini kita lihat nih, ini adalah contoh pengerjaan buat yang C 0,2. Jadi bisa dilihat karena kita ngambilnya yang 2 kurang 0, jadi kita ngambilnya yang 2 indeks pertama. Oleh karena itu di sini kita ambil 10 dengan frekuensi 4 sama 20 dengan frekuensi 2. Dengan kasus yang ada 2 ini, kita ada kemungkinan 2 case. Yang pertama itu adalah dengan 10-nya di level 1, sama kemungkinan kedua itu adalah 20-nya di level 1. Oleh karena itu di sini kita karena ada 2 kasus, kita tentunya mau hasil algoritma pencarian kita itu optimal kan. Karena kita maunya optimal, kita mesti cari yang weight-nya itu minimum. Oleh karena itu kita mesti ngitung dulu nih bobot dia berapa gitu. Jadi bisa dilihat di sini kan ada 4 nih. 4 itu frekuensi ya. Jadi ini kan 10. Jadi frekuensinya 4 dikali level. 10-nya ini dia ada di level berapa? 10-nya ada di level 1 kan. Ada yang di paling atas nih, makanya 4 dikali 1. Terus ditambah sama ini frekuensinya 20 ada 2 kan. Dan dia ada di level 2. Jadi 2 kali 2 4. Nah, jadinya di sini ditulis 4 tambah 4 sama dengan 8. Terus untuk yang kasus kedua di sini dilihat 20-nya itu frekuensinya 2 dan dia ada di level 1. Makanya di sini kita tulis jadi 2 kali 1. Dan untuk yang 10 frekuensinya 4 dan dia ada di level 2, jadinya 2 tambah 8 sama dengan 10. Seperti yang tadi dibilang, kita mau hasil pencarian kita optimal kan. Oleh karena itu kita mesti cari yang bebannya itu minimum. Oleh karena itu kita ambil yang 4 tambah 4 sama dengan 8. Oleh karena itu kita isi tabelnya nih 8. Terus kita lihat bobotnya kan, ini 1 kan. Kenapa kita tulis 1? Itu karena ya kalau misalnya kita lihat tabelnya, ini bisa balik. Ini tuh yang pas fullnya indeks 1 kan, level 1. Jadinya ya kita ambilnya itu yang 1. Terus ini untuk yang L sama dengan 2 ini kita mesti lakuin semuanya. Jadi ini kita lakuin yang buat C1,3 sama C2,4. Cuman bakal panjang banget sih, soalnya ini kita masih ada langkah ke depannya. Jadi saya harap teman-teman bisa kita sama-sama ngerjain jadinya nantinya. Di sini saya udah mengerjakan sebelumnya dan didapat hasilnya ini, yaitu adalah 10,3 sama 12,3 di bagian sini. Jadi ya mungkin teman-teman bisa sambil ngerjain. Jadi ini bisa dianggap pemicu aja. Terus untuk yang step sama dengan 4 nih, kita L sama dengan 3 kan. Jadi di sini kita ada kemungkinan 2 kasus, yaitu adalah 0,3 sama 1,4. Untuk kali ini kita bakal kasih contoh untuk yang 1,4. Untuk 1,4 ini ada 3 kemungkinan kasus. Yaitu adalah ini sih bisa dibilang rumusnya. Jadi kan kita mau cari 1,4 nih. Pertama kita jumlah angka pertama yang kita mau tambah itu adalah yang bagian sininya nih, satunya. Ini dia nggak berubah kan untuk 3 kasus kan. Karena ininya ya juga 1 gitu. Jadi nggak berubah dulu nih. Yang berubah adalah untuk indeks Y-nya. Yaitu adalah 1, 2, 3. Jadi yang pertama ini kita bikin sampai dia di bawah 4. Ya. Jadi bisa dibilang kayak Y-1 gitu.
Jadi ini dibikin di bawah 4, jadi 1, 2, 3. Terus ditambah, angka keduanya itu kebalikannya, bisa dibilang kebalikannya dari ini. Jadi kita bikin yang indeks Y-nya ini sama semua, yaitu 4 kan. Terus indeks X-nya 1 plus gitu. Kalau tadi kan bisa dibilang 4 min. Ini 1 plus, jadi 2, 3, 4. Ditambah sama jumlah frekuensinya. Jadi ini 11 dapat dari mana ya? Dapat dari 2 ditambah 6 ditambah 3, 11 kan. Jadi kalau misalnya di sini kita kerjain, misalnya contoh 1,1. Ini bisa dilihat ya, 1,1 kan 0. Habis itu ditambah sama 2,4. Jadi 2,4. Dapat 12 kan. Jadi ya 0 ditambah 12 ditambah 11 sama dengan 23. Ya, betul ya. Mungkin di sini bisa kita kasih pen aja kali ya. Nah, untuk yang C2,4 ini sama dengan 12. 12 ini dapat dari mana? Dapat dari si ini. Ya. Terus untuk soal selanjutnya, C1,2 ini dia sama dengan 1,2, sama dengan 2 kan. 2 ditambah C3,4. 3,4, 3. Jadi ya ini kan 2 tambah 3 jadinya nih. Jadinya 5 kan. Ditambah 11 sama dengan 16. Ya. Ini kan 2, 3. Jadi 2 ditambah 3, 5 ditambah 11 sama dengan 16. Terus untuk kasus yang ketiga, C1,3 indeks 1. Terus terus yang ketiga dapatnya 10 kan. Ini 10. Ini 10 ditambah 4,4. 4,4 0. Tambah 0. Tambah 11. Jadi 10 tambah 11 sama dengan 21. Dan seperti yang kayak yang contoh yang step ketiga pas kalian sama dengan 2, kita mau cari yang optimal, makanya kita cari yang minimum. Makanya di sini kita ambil 16. Oleh karena itu di tabelnya jadi C1,4, 1,4-nya kita masukin 16. Ya. Ya itu sih. Jadi makanya di sini kita indeksnya 3 karena ya ininya 3. Jadi ya kita mesti lakuin juga untuk C0,3. Dan ya balik lagi bakal panjang sih. Jadi ya saya harap teman-teman juga bisa kita sama-sama ngerjain bareng-bareng. Di sini saya udah dapat yaitu C0,3 yaitu adalah 20. Mungkin bisa dikoreksi juga ya kalau misalnya saya ada salah ya. Nah ini sebenarnya bisa dibilang final step-nya nih. Jadi ya kita untuk L sama dengan 4. Kenapa bisa dibilang final step ya? Karena kita jumlahnya itu ada 4 kan tadi kan kalau misalnya kita lihat di tabel yang pertama, kita cuma ada 4 data. 10, 20, 30, sama 40. Ya, jadi di sini kita dapatkan 4, 0. Jadi kemungkinan C 0,4 nih. Kita cuma buat isiin bagian sini doang nih. Oke. Oleh karena itu, kita bakal dapat 4 kasus. Ini bisa dibilang sama kayak tadi, karena kita mau C 0,4, ini harusnya 0,4 ya. Koreksi. Ini harusnya 0. Ini harusnya 0,4 ya. Karena kita mau 0,4, makanya di sini kita bisa lihat ya, di sini semuanya 0 sama semua. Cuma di sini mulai dari 0 sampai 4-1 yaitu 3. Dan yang ini bisa dibilang 4 semua, cuman yang ininya jadi 0 plus gitu kan. Jadi 1 tambah 2 tambah 3. Nah, terus 15 dapat dari mana? Dapat dari 4 tambah 2 tambah 6 tambah 3 yaitu 15. Kita langsung aja cek. C00 0. Ini 0 ya. 0 ya kan. Ditambah 1,4. 1,4 berarti 1, 4 tambah 16 ya. Tambah 16 tambah 15 jadi ya 31 kan. Terus ini 01. 01 itu 4. Ininya 4. Terus 2,4. 2,4 dapat 12. 4 tambah 12, 16 tambah 15 sama dengan 31. Gitu. Terus C 0,2. 0,2 itu 8. 8 terus 3,4
itu 3. Jadi 8 tambah 3 11 tambah 15 sama dengan 26. Itu 0,3. 0,320 tambah 4,4 0. Jadi 20 tambah 0 tambah 15 sama dengan 35. Jadi kita bakal dapat hasilnya itu adalah 26. That's why kita masukin 26 di sini. Nah, indeksnya 3 karena di sini 3. Ya, udah itu aja sih. Itu aja penjelasan question soalnya. Terima kasih. Halo, saya Jonathan Eloy. Saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan tentang animasi pembuatan binary search tree dari jawaban yang sebelumnya. Jadi pertama kita cari dulu root dari 0 sampai 4. Nah, kita lihat ini di tabel sini. Ini tabelnya dibuat untuk mempermudah kita. Jadi kita cek dulu dari 0 sampai 4 tuh siapa yang menjadi root-nya. Jadi root-nya ini kita bisa lihat di pojok kanan atas. Itu berarti di sini, yaitu indeks ketiga. Jadi kita tulis dulu. Ini berarti yang ada di atas ini adalah indeks 3. Oke. Habis itu sekarang kita lanjutkan. Berarti di sebelah kanannya secara trivial kita sudah tahu bahwa itu indeks 4. Nah, jadi di sebelah kiri kita masih bingung nih. Jadi kan karena ini indeks 3 berarti kita mesti cari root 0 sampai 2, berarti 0 sampai 2. Terus kalau di sebelah kanan kita cari root dari 3 sampai 4, itu yang mana? Habis itu karena ini kita udah jelas bahwa di sebelah kanannya itu udah pasti 4, kita tulis dulu 4. Nah, di sini kita masih bingung. Root 02 itu siapa? Nah, untuk melihat rootnya ini siapa, kita lihat dulu di sini tabelnya. 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 yang paling kita lihat di sini adalah indeks 1. Jadi rootnya pada daerah sini adalah indeks 1. Jadi kita tulis dulu. Di sini adalah indeks 1. Habis itu, kita lanjutkan tabelnya. Berarti logikanya di sebelah 1 itu kan udah nggak ada lagi indeks. Makanya ini indeks 0-nya udah 00. Sedangkan di sebelah kanan masih ada indeks 2. Jadi kita secara trivial juga bisa lihat ini sebagai indeks 2. Karena udah nggak ada lagi gitu. Kayak selanjutnya siapa. Dan ukuran dari indeks 1 dibanding indeks 2 juga lebih besar dari indeks 2 itu lebih besar dari indeks 1. Nah, ketika root 00 kita lihat di sini segala yang diagonal di sini akan bernilai 0. Berarti di sini akan nilainya 0 atau nggak ada root sama sekali. Nah, dari root 12 kita cek nih. Root 12 yaitu frekuensi 2. Nah, frekuensi 2 itu siapa? Nah, itu frekuensi 2 adalah indeks 2. Karena itu di jawabannya indeks 2. Nah, karena indeks 1 dan indeks 3 udah kepake, berarti rootnya itu jadi root yang diagonalnya root 11 sampai root 2. Kayak di sini 0 dan di sini 0. Sekarang kita lanjut ya ke daerah kanan. Sebenarnya nggak ada metode yang pasti. Maksudnya nggak ada step yang pasti. Jadi ini hanya suatu kreativitas saya. Jadi teman-teman bisa gunakan metode yang lain. Urutan yang lain. Jadi kita lanjutin. Karena kita lihat indeks 4 ini di kirinya 3 udah dipakai, berarti jadi root 33. Jadi dia 0. Jadi maksudnya di sini kita sebenarnya ngebuat tree bagan gitu berdasarkan tabel dan biasanya kita teruskan sampai rootnya itu jadi sama root 00, root 11, root 22 yang mana itu merupakan 0. Jadi kita lihat di sebelah kanan 4 ini juga udah nggak ada, 3-nya udah kepake dan nggak ada 5, berarti ya udah, berarti dia root 44. Yang mana ini juga nilai 0.
Dari cara ini kita bisa mendapatkan tree, yaitu 3 indeksnya ya. Di sini 1, di sini 2. Terus di sini ada yang 4. Oke. Sekarang kita buat tree-nya. Pertama kan 30. Saya gambarkan dulu. Indeks 3. Indeks ke-1. Terus ini indeks 2. Terus di sini indeks ke-4. Sama. Indeks 30 itu indeks ke-3. Terus indeks 1 di kiri itu 10. Terus di bawah 10 ada 20. Jadi ini udah kepake juga dan sisanya itu 4. Nah, ini tree-nya udah jadi nih. Sekarang mungkin kalian mempertanyakan kayak, ini bener atau enggak? Cara ngecek bener atau enggaknya, kita cek apakah total tree ini angkanya tuh sama dengan yang ini, 26. Kita cek. Jadi 30 itu kan kita punya frekuensi 6. Nah, komparasi yang dilakukan berapa untuk mencapai 30? Yaitu 1, karena dia yang paling atas. Karena itu 6 kali 1. Habis itu kita lihat ke bawah. Untuk mendapat 40, berarti kan kita lihat di sini frekuensinya 3. Untuk mendapat 40, berapa komparasinya? Berarti 2. Dari sini ke sini. Berarti hasilnya 6. Kalau 10 juga sama. Karena dia di level 2, jadi dia dikali 2. 10 itu berarti 4. Dikali 2. Ini ntar hasilnya 8. Nah, untuk mencapai 20 berarti kan logikanya komparasinya ada 3 kan. Dari atas ke bawah lagi. Nah, berarti 20 itu berapa? Dia itu 2. Dikali 2. Ini dikali 3. Ini frekuensinya, ini levelnya. Berarti ini hasilnya 6. Nah, kita jumlahkan. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6. Ini berarti ntar jawabannya sama dengan 26. Seperti itu. Berarti tree ini terbukti benar. Ini referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Demikian presentasi dari kami mengenai Optimal Binary Search Tree. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.